Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya selalu menikmati presentasi Bung Ade Ormando ya, juga topik TV Indonesia di bawah kapitalisme global. Tapi memang Bro Ade secara sengaja memilih perspektif yang kritis terhadap kapitalisme global, dan itu paling jelas dirumuskan di alinea terakhir buku Ade itu. Kesimpulannya bahwa kita tak perlu meratapi masuknya TV Indonesia ke dalam kapitalisme global sejauh, ada sejauhnya itu ya, dia membuat rakyat Indonesia tidak menjadi konsumen yang konsumtif, tapi menjadi produsen yang produktif. Tapi TV swasta tidak mengajarkan itu. Ya itu, artinya masuknya TV ke dalam kapitalisme global itu perlu diratapi. Ya, itu dari Bro Ade. Nah, saya memberikan perspektif yang lain dengan data. Ya. Saya baru baca buku lama sebenarnya, karangan Johan Norberg, ya, yang justru sebaliknya, judulnya In Defense of Global Capitalism. In Defense. Ya. Ya, jadi berbeda dengan Bro Ade, justru dia merekomendasikan sebisa mungkin masuklah ke dalam kategori global setuntas-tuntasnya. Ya. Secara kafah ya. Tak hanya TV, tapi juga aneka sosial media yang lain dengan data dunia 23 tahun. Ini data riset mengenai tahun 65 sampai 98. Ada 4 argumen ya. Jadi dengan melihat makin masuknya negara-negara ke dalam kapitalisme global selama tahun 65 sampai 98, ada 4 fenomena. Pertama, dari data itu, 1/5 negara yang paling kaya ternyata selama 23 tahun itu hanya bertambah kekayaannya 75%. Itu 1/5 negara yang dianggap monsternya itu ya. Sementara akibat linkage itu 1/5 negara yang paling miskin bertambah kekayaannya lebih dari 100%. Itu dia pakai data itu ya. Jadi dengan cara itu dia membongkar mitos itu tidak benar terjadi satu penghisapan negara besar kepada tuan rumah, yang terjadi semua tumbuh bersama, bahkan kecepatan tumbuh itu justru pada negara tuan rumah. Ya. Itu data pertama. Data kedua, tidak benar juga global capitalism itu misalnya menghisap buruh tuan rumah. Dari data yang ada, semakin banyak transnasional masuk ke sebuah negara tuan rumah, justru buruh-buruh yang bekerja di sana itu gajinya rata-rata 3 kali lipat dari gaji rata-rata buruh di perusahaan lain yang lokal terutama ya. Jadi justru dia menambah satu tingkat kesejahteraan bagi buruh, karena gajinya pun juga rata-rata 3 kali lipat naiknya itu. Jadi makin banyak transnasional, makin besar gaji buruhnya itu. Yang ketiga juga, tidak benar juga jika misalnya masuknya negara global ke dalam tuan rumah itu membuat konsumen lebih tereksploitasi. Yang terjadi justru mereka memberikan pilihan yang lebih terbuka dengan harga dan kualitas yang bersaing. Ya. Yang keempat, lebih jauh lagi, bahwa justru dengan masuknya global capitalism itu terbukti membawa kultur liberal, kebebasan dan demokrasi. Ketika negara belum linkage kepada kapitalisme global, negara demokrasi itu total jumlahnya sedunia itu hanya 30%. Setelah linkage ya, itu total negara demokrasi di atas 50%. Nah, dengan data ini dia membongkar aneka sentimen negatif yang lebih banyak menurut dia karena spekulasi filsafat, karena spekulasi perspektif teori ya. Apalagi teori-teori yang berangkat dari Frankfurt School di tahun 60-an yang sudah jadi kitab kuning gitu ya. Nah, data-data menunjukkan bahwa justru masuk lebih jauh ke dalam global capitalism, yaitu membuat kita semua tumbuh lebih baik. Nah, apalagi di era sekarang ya, justru di negara global itulah lahir pengusaha-pengusaha yang dibawa oleh Bill Gates itu membuat sebuah pledge bahwa mereka akan menyumbangkan lebih dari 50% harta pribadinya kepada publik. Itu lahir dari negara yang global capitalism. Bahkan terakhir itu pendiri Facebook mengatakan 90%
dari harta dia untuk publik. Ditambah lagi Bill Gates, saya 99% untuk publik ya. Dia hanya menyediakan untuk keluarganya itu kalau tidak masalah masing-masing 10 juta US dollar ya. Sisanya adalah untuk publik ya. Nah, kualitas pengusaha seperti ini lahir di negara-negara yang kapitalis global itu. Ya. Jadi pertama dari referensi yang berbeda bahwa global capitalism yang di tangan Frankfurt School atau di tangan adik tampak seperti monster yang negatif, di tangan mereka ini adalah kekuatan yang manusiawi yang justru harus kita undang setuntas-tuntasnya. Itu pertama adanya ya. Nah, kedua juga dalam kapital global itu tidak benar juga bahwa barat masuk ke timur. Yang terjadi timur pun masuk ke barat. Karena di Eropa dan di Amerika itu Samsung Korea masuk ke sana, mobil Jepang masuk ke sana, produk Cina masuk ke sana, dan tak hanya lifestyle barat masuk ke kita, tapi juga teknik meditasi, yoga juga mempengaruhi lifestyle dunia barat. Ya. Jadi global capitalism justru membuat sebuah akulturasi budaya itu bercampur, dan memang yang kuat akhirnya adalah budaya-budaya yang memang superior. Nah, budaya superior ini tidak harus dari barat, dari timur pun dia bisa superior, seperti tadi meditasi atau yoga ya. Jadi itu pertama catatan dari Bung Ade bahwa global capitalism bisa jadi lebih manusiawi dari yang kita duga, apalagi jika data yang menjadi basisnya ya. Nah, kedua juga TV pun yang kita kenal sekarang ini itu sebentar lagi jadi dinosaurus ya. Jadi 20 tahun yang lalu sampai sekarang memang TV dicatat oleh emarket.com sebagai media yang paling banyak menyerap dana iklan sekitar 40%. Ya. Sampai tahun 2014 yang total jumlahnya itu saya catat tadi, di Amerika saja total jumlah yang keserap TV itu 65 miliar US dollar atau sekitar 800 triliun rupiah yang diserap oleh TV Amerika di tahun 2015, yang itu sama dengan sekitar 40%, sisanya diserap oleh digital, koran dan radio. Ya. Tapi mulai tahun 2017 untuk pertama kalinya iklan di digital akan melampaui TV di Amerika ya. Dan tahun 2020 akan berbalik, justru yang 40% nanti adalah iklan di digital dan TV akan menjadi 33% ya. Yang terjadi kemudian ternyata yang nanti akan banyak mempengaruhi orang bukan lagi TV konvensional yang kita kenal sekarang ini, tapi justru area lain di dunia digital itu, sehingga kepala kita, perhatian kita, dan segala hal yang ingin kita jadikan isu untuk berpengaruh publik justru nanti lebih banyak di dunia digital ya. Jadi itu perkembangan berikutnya itu ya. Kalau TV pun ternyata nggak sedahsyat itu lagi, zaman terus berubah ya. Nah, memang yang penting dari Bro Ade saya kira catatan bahwa pentingnya public interest untuk lebih diadopsi oleh TV swasta ya. Karena memang itu kepentingan kita. Namun kan masalahnya TV swasta ini adalah bisnis ya. Tak bisa banyak juga kita mintakan beban moral yang lebih ya. Karena memang sudah kita berikan juga batasan di sana ya, bahwa sudah ada larangan mengenai kekerasan, larangan mengenai misalnya hate speech segala macam ya. Sehingga kemudian yang harus dikerjakan bukan lagi kita membebani TV swasta itu, tapi justru menciptakan public broadcast yang lebih kokoh itu ya. TV public atau aneka media publik ya. Kalau di Amerika ada yang namanya PBS itu ya. Public Broadcasting Service kalau tidak salah ya. Nah, ini menjadi bagus karena dia bukan saja menjadi channel TV itu sendiri, tapi juga membuat konten-konten TV yang disebar ke aneka member TV-TV lainnya itu ya. Jadi dengan cara itu maka public interest pun tetap bisa dilayani melalui TV, tapi tidak dengan membebankan TV swasta lebih jauh, karena TV swasta dibiarkan dia lebih tunduk kepada hukum pasar. Namun pemerintah dan mereka yang punya interest ya, seperti TV publik itu ternyata pemerintah sekarang ini PBS itu dia nggak lebih dari 40% sumbangannya, sisanya adalah dari donasi orang-orang kaya, donasi orang-orang yang punya interest ya. Jadi kita lihat dunia modern ini jauh lebih berwarna, jauh lebih kompleks ya. Orang-orang yang hidup di sana juga tingkat dermawannya juga
kadang melampaui yang bisa kita duga. Dengan cara ini kita lihat bahwa memang kapitalisme pun dia mengalami satu evolusi yang tak lagi sama dengan gambaran para pemikir tahun 60-an melihat kapitalisme. Dia menjadi lebih manusiawi, ya. Yang bahkan ini kalau kita lihat lagi, kalau kapitalisme kita kritisi, apalagi alternatifnya misalnya, karena semua negara non kapitalisme satu persatu dia runtuh gitu. Yang bisa kita kerjakan sekarang ini bagaimana memang melakukan satu revisi semanusiawi mungkin, namun justru kepada kapital global itu kita bukakan karpet merah seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.